Baik, saya sapa lagi Bapak Ibu dan sudah bertambah pada sore hari ini sudah ada 56 peserta, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Wah, saya lihat, sudah ada wajah-wajah yang tidak sabar sebetulnya untuk kita selenggarakan acara book launch pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua untuk keluarga, rekan, saudara, dan kerabat dari Bu Ruri. Salam kenal, saya Nadia, Bapak Ibu semua, dan juga salam kenal untuk Bapak Ibu semua yang mungkin mendapatkan link Zoom pada sore hari ini via Instagram BWC Alumni atau Alumni Book Writing Camp. Dan di sini juga sudah ada beberapa alumni kelas gitu, tapi mohon izin saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan saya Nadia, Bapak Ibu dari tim Tinta Langit, dan saat ini kita sedang berada di acara book launch dari komunitas penulis peradaban. Komunitas penulis peradaban adalah sebuah wadah bagi alumni-alumni dari kelas Tinta Langit yang harapannya bisa terus bertumbuh dan berkarya menuju 1 juta warisan peradaban. Dan izin memperkenalkan diri juga, Bapak Ibu, Tinta Langit adalah sebuah lembaga kepenulisan di Malang, Bapak Ibu, domisilinya. Jadi silakan jika bermain di kantor, kami menyediakan atau membuat banyak kelas seputar kepenulisan, mulai dari fiksi, non-fiksi, bahkan pendampingan menulis buku seperti yang beberapa alumni kami lakukan termasuk Bu Ruri, termasuk diantaranya kelas private maupun in-house training. Salam kenal Bapak Ibu dan semoga kita terus bisa menjalin silaturahmi ke depannya di dunia literasi. Sebelum kita memulai kelas pada sore hari ini, kok kelas ya? Sebelum kita mulai book launch pada sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Sebagai pembuka pada acara book launch oleh penulis kita, Bu Ruri, saya persilakan dulu sambutan dari Coach David Ming yang sudah hadir pada sore hari ini. Silahkan Coach David. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sangat berbahagia hari ini Bu Ruri, yang akan Terima kasih, launching Gus. bukunya. Lalu ada Pak Ketua kita, Pak Fakhrul Rizal. Wah, Sore Coach. siap. Selamat sore. Ada yang Uti juga. Ya Allah. Lalu ada Bu Puji ya, dan beberapa alumni yang lainnya. Mohon maaf kalau belum tersebut karena layarnya terbatas. Bapak Ibu sekalian, selamat untuk Bu Ruri ya. Saya baca bukunya Bu Ruri itu, kalau Bu Ruri itu ngakunya Pak Fakrul baru belajar nulis gitu ya. Dan beliau nggak nyangka kalau bisa nulis buku. Tapi kalau dari tulisannya ini kayaknya bukan kali pertama nulis ya. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah banyak menulis gitu. Karena saya baca itu renyah tulisannya, seru bacanya. Ada 19 bab ya di buku tersebut dan saya sering bilang bahwa kalau mau bukunya dinikmati oleh pembaca dengan renyah maka minimal di atas 15 bab gitu. Karena pembaca hari ini lebih suka baca yang tulisannya itu tidak terlalu panjang di setiap babnya. Nah, ada sebuah kata-kata, kata-kata hari ini gitu ya di dalam buku tersebut yang banyak sekali kata-kata yang menyentuh dan bagi saya ini salah satu yang menyentuh. Kami ingin menjadi orang tua, yang akan selalu kau rindukan untuk pulang kembali kemanapun dan sejauh apapun. Suatu saat nanti kakimu melangkah. Di sini rumahmu selalu di hati kami. Ini kata-kata yang paling saya sukai di dalam buku beliau dan jadi apa istilahnya tak langsung terngiang nanti teringat nanti kalau misalkan sudah jadi sepuh gitu ya, anaknya sudah merantau gitu, waduh itu jadi kayak imajinasi jadi ke sana. Dan apa istilahnya ini Buru jadi motivasi bagi kita untuk semangat berkarya
dalam tema apapun sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan profesi kita. Dan bagi Bapak Ibu yang bukunya belum selesai, semoga ini jadi motivasi lebih gitu ya. Karena siapapun dari kita minimal di waktu kita hidup minimal 1 buku lah bisa terbit dari karya kita. Karena itu akan menjadi warisan peradaban kita. Dan terakhir, ya saya nggak perlu panjang-panjang karena sudah nggak sabar pengen belajar bareng dari para pemateri. Terakhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ruri atas karyanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus penulis peradaban. Wah, ini para alumni yang keren banget ya. Dedikasinya itu luar biasa loh ya, dan mendukung karya-karya dari alumni-alumni yang lainnya. Semoga jadi berkah dan amal jariah Bapak Ibu sekalian. Dan Tinta Langit yang kali ini diwakili oleh Mbak Nadia, terima kasih banyak, dan tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat menikmati suguhan karya dari Bu Ruri. Terakhir, saya selalu menyiapkan pantun. Gitu ya. Mentari pagi bersinar cerah. Bunga merekah di Taman Sari. Cakep. Selamat Bu Ruri atas karya yang megah. Buku diluncurkan penuh inspirasi. Masya Allah. Terima kasih Coach David. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach David atas sambutannya, dan hati-hati di jalan untuk melanjutkan perjalanannya, Coach David. Selamat Terima jalan Coach kasih. David. Terima kasih, Bu Mbak Nadia. Baik. Setelah dari Coach David, ada sambutan kedua Bapak Ibu dari Ketua Komunitas Penulis Peradaban. Beliau juga terbiasa dan sangat ahli membuat pantun. Yang sudah senyum-senyum dari tadi, saya persilakan kepada Pak Fahrul Riza. Terima kasih Kak Nadia. Suara saya gimana Kak Nadia? Jelas Pak. Jelas ya Bu Ruri ya. Jelas, Pak Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia buat kita semua, terutama buat guru saya yang sedang dalam perjalanan, Coach David. Lancar-lancar saja, Coach David. Ini sebenarnya begitu saya lihat layar ini seolah-olah bukan saja reuni book writing ya, saya merasa reuni keluarga gitu ya, Bu Ruri ya. Iya. Ada yang Ukti, ada Bude, ada cucu Cicit mungkin juga ada hadir ya. Jadi terasa satu keluarga kita di sore hari ini ya. Saya sudah persiapkan pantun untuk balasan buat Coach David ya. Tapi agak jauh saya mulainya ya. Jalan-jalan ke kota Prapat. Cakep. Liburan seru bersama papa dan mama. Cakep. Ya. Selamat datang di book launching keempat bersama Amazing Love Story bintang utama. Iya, mantap. Cakep. Ya. Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman sekalian. Bahagia sekali kita pada hari ini bisa melaunching kembali buku karya alumni Ibu Ruri ya. Pada sore hari ini launching buku yang pertama. Dan saya pikir ini bukan yang pertama ya, mudah-mudahan ini akan ada karya-karya seterusnya. Perkenalkan saya Fahrul Rizal, saya bagian dari pengurus alumni Tinta Langit ya. Bagian dari teman-teman yang selalu aktif dalam menulis dan ini juga sangat membantu tentunya bagi teman-teman yang sudah bergabung di keluarga besar Tinta Langit. Kami sebagai pengurus juga merasa senang karena semakin hari semakin banyak karya-karya yang lahir dari alumni kita, dan kami juga sangat senang apabila teman-teman, rekan, keluarga yang juga ingin belajar menulis, kita sangat menyambut baik ya. Tinta Langit sudah disampaikan karena dia membuka banyak kelas, silakan mencoba bergabung, dan saya pikir bakat menulis itu belum tentu juga diturunkan. Bisa saja separuh perjalanan hidup kita punya kepikiran menulis, dan bisa saja momen datang itu tidak datang pada saat waktu muda. Demikian juga yang pernah saya alami. Ya, saya alami juga, saya alumni BWC yang ke-15 pada saat itu merintis buku pertama saya setelah sekian tahun, kepingin dan alhamdulillah bisa terwujud. Dan alhamdulillah sekarang setelah bergabung di alumni, sekarang naskah saya sudah ada naskah yang keempat. Alhamdulillah sekali. Jadi bagaimana komunitas ini sangat merangkul kita semua yang awalnya tidak bisa menulis, bisa menjadi penulis pemula,
Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengikuti penulis-penulis profesional lainnya. Dan hari ini Alhamdulillah Bu Ruri sudah membuktikan bahwa menulis bukan hanya hobi, tetapi menulis merupakan warisan buat anak cucu nanti tentunya, yang terutama ada tulisan sejarah yang bisa dibaca, diulang, dan untuk kenang masa lalu. Saya membaca buku ini sangat sangat menyenangkan sekali karena seolah-olah saya mengingatkan kembali pada pengalaman-pengalaman kita sehari, terlebih dahulu pengalaman-pengalaman yang lain yang lalu begitu ya. Jadi selamat Bu Ruri, dan kami sangat menantikan teman-teman memanfaatkan komunitas ini sehingga karya-karya yang muncul tidak hanya berhenti di satu gitu ya, ada 2, 3 dan seterusnya. Dan selamat sekali lagi Bu Ruri, mudah-mudahan Terima kasih buku Pak ini Fahrul. membawa keberkahan buat kita semua, menjadi inspirasi buat pembaca, dan tentunya akan menjadi warisan peradaban buat literasi kita. Selamat Bu Ruri, Iya. mudah-mudahan lancar hari ini. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahrul atas sambutannya di acara book launch yang sudah keempat ya, sudah beberapa kali ini. Dan di sore hari ini untuk memandu acara lebih lanjut terkait buku dari Bu Ruri, saya persilakan kepada moderator kita Bu Puji Astuti. Silahkan Bu Puji. Baik, terima kasih Kak Nad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore yang kami hormati Coach David selaku co-founder Tinta Langit, Pak Fahrul Rizal, Ketua Komunitas Penulis Peradaban, ada Bu Rati Sanggarwati dan Bu Januati sebagai reviewer, kemudian ada Pak Miko Migantoro, keluarga dan sahabat dari Bu Ruri, serta hadirin sekalian. Kembali bertemu dengan saya, Puji Astuti, dalam acara Book Launch pada sore hari ini. Kita semua tahu, tiap buku yang lahir selalu membawa jejak emosional dari sang penulis. Maka untuk membuka sesi ini dengan hangat, izinkan saya menyampaikan kutipan pilihan dari buku Amazing Love Story. Kok freeze? Baik, apakah Bu Puji Eh, koneksinya sedang Puji terhambat? sedang freeze. Kami belajar banyak hal baru. Ibu, oh iya, Tadi freeze. sekarang jelas? Oke, saya ulang lagi ya. Sorry. Karena Muna, kami belajar banyak hal baru. Ibu dan ayah bisa saja sudah belajar banyak pengalaman hidup di usia kami yang tidak muda lagi. Namun mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak kami berdua perlu belajar untuk menjadi orang tua. Sesuatu yang belum pernah kami jalani sebelumnya. Terima kasih, Nak. Hadirmu mengajarkan kami banyak hal. Kutipan yang baru saya baca membuka pintu dalam ruang-ruang kecil pengalaman ibu dan ayah. Kini waktunya kita gali lebih dalam melalui sesi tanya-jawab bersama Bu Ruri Winarko, penulis Amazing Love Story, cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecilku. Selamat sore, Bu Ruri. Selamat sore Bu Puji. Apa Saya kabar Bu? panggilnya Bubu. Ya. Iya, boleh. Baik, Bu Ruri, gimana nih Ya. perasaannya hari ini? Aduh, sudah 50% lega, sudah berhasil sejauh ini di acara ini, akhirnya terlaksana. Campur deg-degan Bu Puji. Oke, oke. Supaya Masih. nggak deg-degan ya, kita persilakan deh Bu Ruri untuk memperkenalkan bukunya ke hadirin sekalian. Sebelum nanti saya gali beberapa pertanyaan tentang buku yang akan di-launching hari ini. Waktu dan layar sepenuhnya buat Bu Ruri. Terima kasih Bu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau, maaf sebentar. Saya tidak pakai background dulu ya, maaf ya.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Oke. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau bikin kolam, tapi nggak ada air. Ya sudahlah, aku ikat saja awan di atas sana, lalu tarik ke atas kolam, biar hujannya turun ke kolam. Oh, maksudnya awan yang ditarik ke atas kolam, lalu air hujannya bisa mengisi kolam. Iya, aku mau tarik awan yang gendut, biar airnya banyak sekali. Tapi awan itu kan jauh di atas. Bagaimana cara mengikat lalu menarik ke atas kolam? Pakai roket astronot. Percakapan tadi menggambarkan bagaimana logika seorang anak tumbuh dan bisa menyimpulkan dari berbagai informasi yang dia dengar. Percakapan tadi ada dalam buku pertama saya, Amazing Love Story. Perkenalkan, saya Ruri Winarto, penulis buku Amazing Love Story yang merupakan buku perdana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas izinnya acara book launch hari ini bisa terlaksana. Sembah sungkem untuk ibu saya dan ibu mertua saya yang doanya tidak pernah putus. Peluk kasih untuk suami saya, Edi Haryadi, sang ayah siaga. Dan jagoan kecil kami, mereka berdua ini bertahan saat menghadapi saya sedang berasap waktu mengejar tenggat penulisan naskah. Perwakilannya muncul di sini tadi. Terima kasih untuk keluarga besar saya atas dukungan dan doanya. Terima kasih para sahabat yang telah membaca sebagian naskah saya saat masih berupa naskah yang belum sepenuhnya selesai proses edit dan sampai penerbitan, tapi masih separuh mentah gitu ya. Ada beberapa yang hadir di sini. Ada teman saya Nanang Rizal Ahyar, Tosiana Harto, Luputu Januati, Ika Widyarini, yang sudah, terima kasih sudah saya repoti untuk memberikan testimoni yang ada di dalam buku saya. Terima kasih kepada Tinta Langit, para guru saya, dan tim penerbit Litera Media Tama yang menyertai perjalanan sejak saya pertama menulis naskah ini hingga terwujud menjadi sebuah buku. Terima kasih kepada Coach David dan Pak Fahrul yang telah berkenan untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih kepada Ibu Ratih Sanggarwati, Ketua Komunitas Ibu Cerdas Indonesia, dan sahabat saya Luputu Januati yang bersedia bangun dini hari ini di Texas. Beliau berdua akan memberikan review pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada para pengurus komunitas alumni Book Writing Camp yang atas kerjasama dan dukungannya sehingga membuat acara hari ini bisa terlaksana. Dan untuk semua yang telah berkenan hadir di acara ini yang mohon maaf barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di hari ini. Dan yang terakhir terima kasih Bu Puji
selaku moderator acara ini. Terima kasih luar biasa untuk Bu Puji. Kemarin kita sudah JR, saya jadi memahami bagaimana sebuah book launch dilakukan secara online dengan arahan dari Bu Puji. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan ke Bu Puji. Baik, Bu Ruri, terima kasih atas dialognya yang tadi ya menggambarkan bagaimana isi dari buku. Ya, kebetulan saya juga sudah membaca dan menjadi ingin bertanya nih ya. Boleh nggak sih Bu Ruri cerita kapan momen yang membuat Ibu ini merasa kisah ini harus ditulis jadi buku? Kemudian titik baliknya tuh di mana? Sehingga akhirnya Ibu memutuskan saya harus membuat sebuah buku yang menceritakan bagaimana pengalaman Ibu membersamai si kecil. Silakan. Baik, jadi seperti latar belakang gitu ya Bu Puji ya. Iya. Iya. Begini, sebetulnya ada dua hal istimewa yang melatar belakangi, yang ujung-ujungnya sama, yaitu menulis ternyata. Yang pertama adalah bahwa ternyata membersamai tumbuh kembang seorang anak di 48 bulan pertama kehidupannya itu begitu banyak hal yang menakjubkan, yang saya merasa sayang sekali kalau ini suatu saat nanti terlupakan begitu saja gitu. Lalu bagaimana ya cara untuk mengabadikan kenangan ini? Dan di saat yang sama, saat itu saya eh, mencari eh, ada bentuk karya apa yang saya akan tekuni hingga usia makin bertambah nanti, yang mungkin tidak terbatas oleh usia, yang saya sangat sukai. Dan kemudian kesadaran itu hadir gitu, Bu Puji. Saya suka menulis gitu. Dan kemudian ada hal lain, ada kenangan yang saya nggak ingin untuk terlupakan begitu saja. Sehingga dua hal ini kemudian menyatu, akhirnya menulis untuk mengabadikan kenangan. Sehingga jadinya keluar buku ini. Oke. Oh iya Bu, kalau boleh Hmm, tambahin sedikit Bu. Ini boleh, boleh. agak-agak ini. Jadi sekitar 2 tahun sebelum saya menulis buku, saya tuh pernah bilang ke suami saya mau kuliah S2. Tapi saya nggak ingin ambil bidang yang sama dengan background saya S1 di teknik kimia. Saya mau di bidang yang ada hubungannya dengan psikologi. Nah, eh, ternyata kemudian Allah itu menjawab keinginan saya dengan cara yang saya nggak sangka. Jadi sekolah S2 saya ternyata adalah book writing camp batch 26 bersama Tinta Langit. Kemudian dalam tanda petik tesis yang saya tulis rupanya adalah sebuah buku yang di dalamnya banyak berhubungan dengan hal-hal psikologis. Itu waktu saya sadar itu rasanya luar biasa. Allah itu menjawab keinginan dengan cara yang tidak disangka. Itu Bu Iya, luar ceritanya. biasa ya. Ada keinginan dan kemudian juga menuliskan kenangan-kenangan ibu membersamai si kecil. Iya. Dan judulnya ini sangat menarik, Amazing Love Story. Penasaran deh kenapa memilih judul itu, kemudian ada makna khusus atau filosofi apa yang ingin disampaikan, sehingga kemudian ibu memilih judul itu. Karena kemudian di sananya juga ada tambahan ya, cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecilku. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum memutuskan judul final seperti yang ada di buku ini sekarang, tadinya ada sekitar 5 atau 6 ide judul yang sekarang baru saya sadari bahwa ternyata hampir semuanya itu ada kata amazing. eh, Mengartikan seperti itu. Itu karena memang ternyata banyak sekali hal menakjubkan dalam tumbuh kembang seorang anak di usia yang masuk dalam golden age period ini gitu. Kemudian hampir semuanya itu ada kata cinta, entah bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris ada kata cinta. Itu karena eh, memang cintalah yang memberi kekuatan
pada saya dan suami saya untuk menjalankan peran ini gitu. Maaf ya. Iya. Sehingga sehingga akhirnya lahir judul Amazing Love Story dan kemudian untuk subjudulnya cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecilku itu kemudian terasa mengalir begitu aja. Karena ini cerita cinta, ya oke cerita cinta di periode 48 bulan. Kemudian kata bintang kecil itu sebetulnya suami saya yang berkontribusi. Tadinya berhenti di cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecil. Lalu saya hanya tambahkan suku kata terakhir ku gitu. Kemudian terasa menjadi apa? eh, personalize gitu pada saat saya Iya. menambahkan menjadi cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecilku. Iya. Maaf Betul, jadi betul. agak Saya juga emosional. baca isi-isinya, ini memang, apa, merasa seperti sedang mengikuti perjalanan Ibu. Nah, kalau boleh tahu nih, butuh waktu berapa lama sampai buku ini benar-benar rampung, dari ide awal sampai akhirnya Ibu terbit ya, buku Oke. ini? Eh, Kalau ide itu kan rasanya sudah berputar di kepala sejak sejak lihat, Mhm. takjub ini, takjub itu gitu kan seperti pengalaman baru ya Bu. Mungkin semua orang tua sih sebenarnya mengalaminya, cuman saya yang agak belakangan gitu. Jadi eh, awalnya sih saya menuliskan dalam bentuk cerita ke keluarga kami gitu. Jadi Mhm. ibu, ibu, ke kakak, ke para keponakan gitu yang lama-lama mereka itu menunggu-nunggu cerita kok hari ini kok nggak ada cerita gitu. Kemudian akhirnya saya ingat ajaran dari Coach Surya, tuliskan apa yang kita alami gitu, bisa menjadi sebuah ide, sebuah buku. Saya coba nulis, cuman tidak bertahan terlalu lama. Akhirnya saya memutuskan betul-betul memang punya catatan ini Bu, catatan digital ya. Saya tuliskan singkat-singkat di komputer saya. Dan kalau menulis sendiri sebagai naskah itu baru benar-benar dimulai saat saya mengikuti book writing camp batch ke-26 di awal September 2024. Betul-betul saya tidak punya naskah itu. Jadi nggak sangka, oh ternyata prosesnya begitu cepat gitu harus memulai itu. Nah di situ mulai dan tuntas dalam waktu sekitar 2 bulan sesuai deadline dari book writing camp. Jadi di bulan November tuntas, kemudian swasunting, kemudian menetapkan penerbit, akhirnya berjodoh dengan Litera Media Tama, dan dari situ belajar hal baru, proses penerbitan buku, sampai akhirnya eh, bahagia sekali Bu, waktu di bulan Maret tahun 2025 buku ini mendapatkan nomor ISBN dan tercatat di Perpustakaan Nasional Indonesia. Eh, jadi kalau dihitung dari September sampai ke bulan Maret itu 6 bulan. Kemudian fisik buku beneran merasakan pegang buku yang betul, yang bukan daminya itu di bulan Mei. Sampai sekarang ini book launching di bulan Juli. Jadi kalau menulis sampai terbit itu 6 bulan, Bu. Luar biasa cepet loh, termasuk cepet. Kadang-kadang sebenarnya kan kendalanya kita itu, setelah draft itu diswasunting. Swassunting Iya, itu iya. menundanya lama biasanya, tapi Ibu luar biasa, 2 bulan dan cepet ya, 6 bulan. Pastinya dalam proses, menulis, selalu ada momen seru dong, pasti ada drama gitu ya, di keluarganya. Saya mau dapet dong cerita, kejadian unik atau kenangan khusus ketika Ibu, berproses di dalam penulisan. Oke. Ya, itu menulis dan kemudian penerbitan buku itu semuanya hal baru, Bu Puji ya. Mmm. Jadi hal istimewanya sebenarnya banyak sekali. Cuman kalau saya ingat-ingat yang saya sangat berkesan itu rasanya ada 3, yaitu Mmm. yang pertama tahap swasunting. Itu saya harus menyunting naskah yang tertulis dalam kertas dengan ukuran A4, hampir 100 halaman dengan font kecil ukuran 11. Eh, Rasanya tidak tahu mau mulai dari mana gitu, Bu. Jadi awalnya saya coba cara manual, jadi saya print kemudian saya coret-coret, itu sehari 1 lembar nggak selesai, Bu. Jadi terus 100 lembar kapan selesainya gitu. Kemudian saya beralih, saya coba lakukan sunting langsung pada file di komputer. Itu juga gagal.
Kemudian saya iseng mencoba. Jadi waktu kami di awal masuk ke tahap swasunting itu tim Tinta Langit memberikan pilihan 2 macam ukuran buku. Saya coba lihat-lihat buku non-fiksi dan kemudian akhirnya memutuskan pilih ukuran buku 15 kali 23 cm dan iseng saya coba itu saya terapkan dalam file di komputer saya. Nah, di situ itu saya ketemu titik kalau pinjam istilah di buku Pak Fahrul itu titik eureka saya di situ, Bu. Kemudian saya lihat kertas, lihat tulisan yang tadinya full 1 halaman A4 berubah menjadi seperti buku di kiri dan kanan, terasa pendek-pendek saja waktu harus melakukan swasunting. Terus mulai bisa menata ini judulnya judul bab mau di sini, subbabnya di sini. Itu asik sekali, Bu. Dan akhirnya berhasil selesai menjadi 227 halaman. Luar biasa, Gitu. iya iya iya, bener. Ini Iya. dan banyak gambar-gambar ya, jadinya, apa ya, bacanya, asik gitu. Saya baca 2 hari sih, 2 hari full supaya bisa ngobrol soalnya. Nah, saya ini ya, kan buku tema parenting itu sebenarnya banyak ya, Bu, ya. Tapi, tentunya buku ini, punya keunikan sendiri. Apa sih yang bikin Amazing Love Story ini berbeda dari buku parenting lainnya, dan tentunya harus ditulis dan harus dibaca oleh para pembaca? Baik. Ini kalau menurut saya yang menulis ya, Bu, ya. Kalau Mhm menurut mhm. saya yang saya tulis itu adalah kisah. Jadi ini buku non-fiksi, edukasi parenting, tapi disampaikan dengan cara storytelling. Jadi seperti bercerita karena memang, Mmm, isinya adalah, kisah nyata gitu. Nah, kemudian seperti halnya kenyataan yang terjadi, para orang tua pasti kan penasaran nih, anak saya ini tumbuh kembangnya udah sesuai atau belum ya, mhm. berdasarkan milestone yang seharusnya dia capai gitu. Nah, akhirnya jadi setiap habis menulis satu kisah, kemudian saya cari Mmm, teori yang relevannya, seperti apa gitu. Sehingga, buku ini kemudian menjadi kombinasi antara kisah dan teori parenting yang relevan dengan kisah itu gitu. Kalau menurut saya di situ, Bu, yang saya rasakan. iya iya iya. Iya, Ya. jadi karena cara menyampaikannya, ya tadi, Coach David juga sudah menyampaikan ringan, mengalir ya, kemudian banyak gambar-gambar dan ada, apa namanya, setiap kata-kata penting dikasih tanda dan itu menarik memang. Oke, kalau bicara soal pembaca, buku ini ditujukan untuk siapa saja? Apakah hanya untuk para orang tua atau bisa juga menyentuh kalangan yang lebih luas? Oh, baik, Bu. Saya ingat waktu awal mengikuti book writing camp, kami harus menulis, writing goal. Saat itu salah satu pertanyaan adalah target pembaca. Kemudian saya tulis saja target pembacanya adalah, semua orang yang sedang membersamai tumbuh kembang anak balita gitu. Kemudian kita dapat feedback kan dari apa yang kita kerjakan itu, saya mendapat masukan bahwa, target pembaca seperti itu, boleh, tapi harus diingat bahwa kalau kemudian tidak ditetapkan range usia, maka target, usianya menjadi terlalu lebar, maka harus ingat nanti bahasa yang digunakan saat menyampaikan tuh harus bisa masuk ke semua, target tersebut. Sehingga akhirnya kemudian saya memang menetapkan target pembacanya adalah antara range usia 25 sampai 35 tahun, tapi tetap plus semua orang yang sedang membersamai, tumbuh kembang seorang anak. Dan kemudian waktu, buku ini masuk ke masa prapesan, akhirnya ternyata, kombinasi juga, Bu, peminatnya. Jadi ada yang, Gen Z dia bilang, "Buat siap-siap nanti kalau mau nikah." Ada yang milenial katanya, ya berarti memang sedang betul-betul, mengalami membersamai tumbuh kembang anak. Ada, calon eyang yang bilang, "Buat siap-siap nanti kalau punya cucu," gitu. Ada juga yang membeli untuk diberikan sebagai hadiah. Jadi Ya ya. ternyata, range usianya juga lebar memang. Iya Semoga iya bahasa yang disampaikan bisa diterima di range usia yang lebar ini. iya.
Kalau saya baca sih dari ininya memang, karena ceritanya tadi ya yang mengalir sesungguhnya ya memang tetap penentuan target tetap harus ada ya, tetapi Iya, betul. siapapun bisa membaca apalagi yang ingin membersamai, di dalam pengasuhan anak ya. Eee, tentunya, setiap penulis itu pasti punya satu pengalaman yang begitu kuat hingga akhirnya, mendorong, untuk menuliskannya. Apa momen yang paling membekas yang membuat Bu Ruri yakin buku ini perlu dibagikan ke publik? Ini yang paling pertama adalah ini bahwa, eee, saat itu kami menyadari bahwa, golden age period seorang anak itu memang ternyata masa-masa yang tidak boleh terlewatkan begitu saja. Itu, masa yang luar biasa menakjubkan saat, otak anak itu tumbuh begitu pesat itu, Bu Puji. Jadi, kemudian yang kedua, bahwa komunikasi dua arah itu sebaiknya dilakukan sejak usia yang sangat dini. Yang saya tidak menyangka. Jadi saya hanya suka ngomong aja gitu dengan si kecil ini sejak dia masih sangat muda gitu, apa saja saya ceritakan ke dia. Tapi saya kemudian takjub saat, dia mulai bisa berbicara dan mulai logika, kemampuan kognitifnya mulai terbentuk, itu ternyata apa yang sekian waktu lalu saya ucapkan, ternyata itu, dia ingat dan dia bisa ucapkan gitu. Dia kosakatanya itu kaya sekali dan logikanya itu, tumbuh yang takjub itu bisa menyambungkan informasi yang ya make sense tapi lucu gitu. Jadi ya jadi, Tap anak-anak itu bukan tidak eee, tahu apa-apa, mereka itu pintar banget kok. Anak-anak itu pintar banget oke, menyerap semua yang dia dengar, iya. gitu. Bab favoritnya yang mana, Bu? Dari semua bab itu bab favoritnya yang mana? Bab favoritnya itu ini, paling favorit itu aku melihat, aku merekam, aku menyimpulkan, aku ceriwis. Itu, Bu. Itu Mmm, karena saya terkagum-kagum dengan bagaimana logika pada seorang anak itu tumbuh, gitu. iya Nah, itu, iya iya. kisah tadi yang di awal, yang awan gendut ditarik ke atas kolam, itu ada di bab tersebut, ada di bab Iya iya tersebut. iya iya Iya. iya. Lucu ya, mereka ceriwis gitu ya, semua dikomentarin. Tapi Iya. saya ada lagi yang menarik sebenarnya, desain cover-nya tuh lucu, menggemaskan, tapi rasanya menurut saya tuh bukan sekedar lucu. Ada pola yang kayaknya sengaja ingin menyampaikan sesuatu. Bisa cerita proses dalam menentukan, desain sampulnya? Eee, iya, ini ini desain sampul ini tuh diterjemahkan dengan sangat baik oleh tim desain grafis di, penerbit Litera Media Tama ya. Saya ingin, tadinya ada 2 versi, Bu. Ada yang fokus pada anak ini atau ada yang satu lagi yang bersama orang tua. Kemudian saya lakukan survei kecil-kecilan di dalam keluarga saya sendiri, akhirnya pilihan terbaiknya adalah jatuh pada versi yang fokus pada si anak ini. Si anak dan, ada beberapa hal di sini seperti yang favorit saya tadi, Bu, awan gendut. Jadi ini semua ada bentuk seperti awan, ini karena saya memang kagum sekali dengan, konsep awan gendut yang tunjukkan oleh anak saya dan di setiap awan ini, berisi impian-impiannya. Jadi ada impian untuk punya hotel yang Mmm, rasanya bakal menjadi hotel yang sangat canggih ini karena setiap kali dia menemukan hal baru maka dia akan bilang, "Nanti hotelku begini, nanti hotelku begitu," gitu ya. Kemudian wow ada ini, bengkel mobil, suka wow sekali kalau diajak ke bengkel mobil, dan yang satu ini toko bangunan. Nah, wow, ini hobinya adalah, hal-hal seperti ini. iya. Anak Ini kayak bundanya, kayak budenya mau jadi pengusaha gitu ya. kemudian di sini ada 4 kata berlian ini Mmm, yang mmm, tenang, eee, fokus, tenang, sabar, jangan marah. Ini ini juga sekarang jadi slogan keluarga kami. mhm. Ini dia yang ucapkan, mungkin dia menyimpulkan ya pada saat saya mengucapkan kata-kata ini sampai akhirnya dia simpulkan, dia ucapkan saja dalam satu phrase gitu,
Bubu tenang, fokus, sabar, jangan marah dalam satu konteks keadaan yang cocok gitu. Jadi dan kalau ini mobil Jeep ini adalah karena kita ajak dia jalan-jalan ke 3 gunung. Memang bukan gunung yang tinggi, tapi gunung yang banyak wisatawan seperti Bromo, Merapi, Pegunungan Dieng gitu. Dan dia menikmati perjalanan itu meskipun agak takut-takut. Dan semua itu diterjemahkan dengan ini. Ini benar-benar seperti yang saya inginkan gitu, Bu. Oke, keren bukunya, menarik ya, Bang, ya. Terakhir ya, apa sih harapan terbesar dari Bu Ruri ketika buku ini sampai di tangan para orang tua, para pembaca di seluruh Indonesia? Baik, harapan saya buku ini bisa memberikan inspirasi positif bagi para pembaca, bagi banyak orang. Kemudian buku ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa berkarya itu tidak mengenal batas usia. Iya. Barangkali itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya, dialog kita sama Bu Ruri. Bu Ruri, kita, masih tentunya, masih ada sesi-sesi berikutnya, tapi luar biasa obrolan kita, banyak hal yang membuat kita juga jadi senyum-senyum, tapi juga berkaca-kaca ya tadi. Sebelum kita masuk ke ulasan dari para reviewer, mari kita saksikan teaser singkat dari, buku ini, sedikit gambaran visual yang merekam semangat, cinta, dan perjuangan selama 48 bulan membersamai si kecil. Kita saksikan bersama. Baik, hadirin sekalian, tadi itulah sekilas gitu tentang bukunya Bu Ruri. Nanti kalau misalnya ada yang mau pesan, yang udah mulai penasaran, silakan bisa cek di room chat. Mungkin sudah dikasih tahu kontaknya di mana bisa memesan buku ini. Hadirin sekalian, sore ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Rati Sanggarwati. Beliau Ketua Umum Komunitas Ibu Cerdas Indonesia. Dan Bu Luh Putu Januati, Special Education Teacher at Elementary School in Texas. Pertama-tama saya panggilkan Bu Rati untuk menyampaikan review dari buku Amazing Love Story dari Bu Ruri. Bu Rati, apa sudah ada di ruang Zoom ini? Bisa dimulai, Bu? Oh ya, silakan Bu Rati. Terima Ya. kasih atas kehadirannya. Silakan. Salah satu adegan di film itu menceritakan saat Ferdinand masih kecil, ia menyaksikan ayahnya berangkat pergi dalam truk
karena terpilih menjadi banteng aduan oleh seorang matador. Di kalangan para banteng, terpilih menjadi banteng aduan oleh matador adalah sebuah prestasi. Namun, bagi Ferdinand kecil, kepergian ayahnya itu teramat menyedihkan. Saya menengok ke kecil. Betapa kagetnya saya bahwa si kecil menangis tanpa suara sambil matanya menatap ketayangan kala ayah Ferdinand pergi bersama truk yang membawanya. Si kecil kemudian memeluk saya sambil berurai air mata. Saya peluk dan saya berusaha menghiburnya. Adik sedih ya, ayah Ferdinand pergi. Si kecil mengangguk. Saya berusaha menghiburnya dengan mengatakan bahwa ayahnya hanya pergi sebentar saja dan akan kembali lagi. Si kecil akhirnya merasa tenang dan berhenti menangis. Saat kejadian itu, rasanya sungguh terenyuh di hati. Menyaksikan bagaimana di usia sekecil itu, anak kami ternyata bisa merasakan kesedihan atas sebuah perpisahan. Mata saya ikut berkaca-kaca. Sensitif, simpati, empati, dan kasih sayang yang melimpah, halaman 79. Tepuk tangan bagi Bu Ruri, luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Kasih. Coba lihat, kita lihat wajahnya Bu Ruri itu betul-betul orang yang lagi jatuh cinta. Dan Seseorang yang lagi berkaca-kaca. jatuh cinta itu ada terenyuhnya, ada pengen mengikuti semua kata hatinya, mau seperti kemauan kita. Ya, kalau kita pengen umpamanya pengen nonton film A, kalau nggak diturutin tuh kita rasanya pengen dia ikutin kita. Saya melihat Bu Ruri juga seperti itu. Ya, banyak yang dibacanya sehingga banyak sekali teori yang sudah dipegang oleh beliau dan sekarang ada makhluk kecil yang dicintainya, yang dijatuh cintanya meluap-luap sehingga apapun ingin supaya menjadi yang terbaik. Ya, yang terbaik. Jadi diceritakan secara bertutur, yang artinya dalam bertutur itu tidak ada kata-kata menggurui. Ini yang paling baik. Ya, saya melihat dari buku ini adalah tidak ada kata-kata yang rasanya pembaca merasa tergurui, didikte tidak. Nah, itulah kehebatan sebuah tuturan, ya, sebuah tuturan. Puisi yang bertutur juga puisi yang akan selalu membuat seseorang dimelekkan dalam situasi apapun yang disampaikan oleh puisi. Sebuah lagu yang disampaikan dengan bertutur ya, itu di Sumatera biasanya, itu juga kadang-kadang mereka menyampaikan keadaan sosial tanpa harus menyalahkan satu pihak dan pihak yang lain. Dan buku ini adalah satu contoh bahwa dalam bertutur, ketika kita bertutur, maka tidak ada satu orang pun yang merasa digurui. Sehingga tidak ada satu orang pun yang merasa, aku nggak mau baca buku ini. Setiap halaman demi halaman, karena dia bertutur, maka dia seperti bercerita, seperti sebuah novel. Seandainya buku ini tidak ada teori 1, 2, 3, 1, 2, 3, apa manfaat ini, manfaat itu, maka ini adalah sebuah novel. Ya, tapi barangkali ini untuk buku yang pertama adalah sungguh sangat sudah luar biasa. Nah, eh, kalau kita melihat juga bahwa eh, kata kok rasanya ini bukan seperti buku yang pertama begitu ya. Karena memang
menulis itu sebenarnya sesuatu yang menyenangkan, ya, menyenangkan. Dan karena menyenangkan itu, maka berulang-ulang dibaca lagi, diperbaiki, dibaca lagi, seperti itu ya, Bu Ruri ya, diperbaiki lagi, Iya, dibaca betul. lagi, seperti itu ya, sehingga memang ketika kita mulai menulis itu rasanya kapan selesainya ini, tetapi ketika sudah mulai mengalir, maka tadi ujuk-ujuk kok sudah 200 sekian halaman begitu ya. Nah, kemudian ini adalah juga selain bertutur, maka merupakan kejadian day by day, hari per hari, bahkan ada yang jam per jam. Maka di sini saya melihat adalah kayak sebuah apa ya, buku harian. Seseorang ketika menulis buku harian itu selalu dengan rasa kebahagiaan. Bahkan ketika sedih maka dengan menangis menulisnya. Nah, itu adalah diari. Beda dengan kita menulis apapun. Nah, karena dia ini ditulis seperti diari layaknya, maka ketika bahagia, maka kita merasakan kebahagiaannya. Bahkan saya tidak melihat rasa kelelahan. Bu Ruri mengatakan di situ bahwa kami kurang tidur, kami apa, itu terlewatkan saja. Karena ketika mendapati lagi berapa bagian setelahnya adalah kebahagiaan lagi. Dan itulah juga mengapa diari buku harian itu menyenangkan juga gitu ya untuk ditulis. Karena selain hanya menggunakan bahasa yang biasa atau poin-poin, lalu kemudian ketika sempat, ketika merenung lagi, maka ditulis dengan kalimat-kalimat yang sesuai diajarkan di tinta pena ya. Di mana? Tinta Di langit. tempat belajarnya Bu Ruri. Tinta langit. Nah, em, buku ini akan menjadi panduan, ya, akan menjadi panduan bagi mereka yang akan menjadi ibu, mereka yang ingin menjadi ibu, bahkan yang sudah nenek pun betul tadi bahwa ini adalah bisa untuk hadiah, ya, hadiah. Hadiah pernikahan ini adalah yang paling bagus, apalagi hadiah hadiah pernikahan sebenarnya yang paling bagus. Mengapa? Karena ketika seseorang tuh hamil pada bulan pertama ya setelah ketahuan positif, maka ini bisa semua teori, semua yang dilakukan di buku panduan ini bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Baik bagaimana mengajak bicara, bagaimana kemudian mengenalkan dunia, seperti itu. Ya, jadi kalau kita baca semuanya, Bu Ruri memang berusaha ingin menjadi ibu yang sangat super sempurna. Nah, ini yang saya takut ibu-ibu akan ketakutan gitu kan. Waduh, aku nanti kalau jadi ibu mesti ini, mesti gitu, mesti ini, mesti gitu gitu ya. Tapi tidak apa-apa gitu ya bahwa ini adalah sebuah panduan yang membuat seseorang mungkin awalnya akan takut tapi setelah dialami makanya akan bisa dilakukan dengan baik. Kalau orang mengatakan bahwa tidak pernah ada universitas menjadi ibu, betul kan Bu Puji ya? Tetapi banyak literatur Ya, untuk betul. menjadi ibu, kan begitu ya? Betul, betul. Nah, salah satu literaturnya adalah Amazing Love Story ini. Dan alhamdulillah tadi saya mendengarkan bahwa buku ini sudah masuk dalam dari perpustakaan ya, untuk Iya. perpustakaan sehingga akan gampang sekali untuk diakses oleh apa namanya, oleh ibu-ibu muda. Nah, yang paling saya sukai adalah bab tentang bepergian. Ya, bepergian. Ini luar biasa, ini Iya, luar iya. biasa sekali karena itu tadi, karena pengen menjadi ibu yang sempurna, anaknya harus ngerti semua seluruh dunia raya merdeka-merdeka ini, sampai cilik-cilik dituenteng ke sana kemari gitu ya. Nah, ini boleh tidak ditiru teman-teman yang belum punya anak, boleh tidak ditiru, tapi ditiru pun juga tidak apa-apa karena ini memerlukan ekstra luar biasa preparationnya.
Ya, kalau kita melihat bukan sebuah kekurangan ya, tapi pengalaman. Saya ingat sekali kenapa sewaktu saya tanya kepada Rehasa tapi almarhum, Giska kenapa waktu itu sampai kemudian tidak bisa mendengar dan tidak bisa membaca bersuara karena terlalu muda naik pesawat waktu itu dan mungkin pengetahuannya belum seperti ya Bu Ruri sampaikan. Nah, ini adalah waktu saya membaca di pesawat, saya udah deg-degan tuh. Aduh, saya udah deg-degan banget gitu. Tapi kemudian pada sampai bahwa bikin susu, kemudian tapi waktu pulangnya tidur, itu saya deg-degan banget tuh. Saya bacanya sambil deg-degan. Aduh, gimana ya kok nggak diminumin susu gitu. Tapi alhamdulillah bahwa report daripada diarinya Bu Ruri ini bahwa si kecil baik-baik saja setelah perjalanan yang melelahkan itu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari situ bahwa semua diajarkan, jangan bilang jangan bilang pokoknya seperti itu ya, teori yang semuanya oleh percobaannya Bu Ruri gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi memang untung saja gitu Pak suami itu tidak punya cita-cita yang lain. Kebayangkan kalau dua ini mempunyai cita-cita yang berbeda. Hayuh kon. Itu semua dilebekkan gitu di si kecil itu. Memang si kecil akan pandai sekali, super ya. Tetapi kemudian saya jadi ingat gitu bahwa kadang-kadang memang kita tuh ingin memasukkan semua apa yang kita ketahui dari untuk si kecil. Dan ini adalah yang saya lihat di sini. Tetapi itulah cinta. Itulah cinta ya. Itulah cinta yang selalu akan membuat kalau kita punya kekasih baru waktu dulu masih belum menikah gitu kan. Apa aja pengen diceritakan. Ini pengen ketemu. Kalau kita mempunyai tempat baru kita pengen kasih lihat dia. Begitu kan? Sama juga gitu. Sehingga dimaafkan Bu Ruri, teori-teori yang menjejalkan semuanya, traveling semuanya gitu ya. Dimaafkan betul gitu ya. Dimaafkan betul. Karena apa? Karena Bu Ruri memang adalah yang sedang jatuh cinta. Memang semuanya meniru kita dan Bu Ruri sudah memberi contoh yang terbaik bagi apapun asupan makanan, ngecipris triwisnya sehingga si kecil pengen tahuannya banyak, itu juga sebuah peniruan yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, makanya kalau ibunya panik, sabar Bubu, sabar, karena itu niru ibunya. Tenang Bubu, tenang. Itu niru ibunya, ya kan? Karena ibunya bicara seperti itu. Jadi eh, jangan khawatir menghadapi masa depan si kecil, karena nanti dia akan hidup leluasa dan melihat dengan leluasa, mencontoh dengan leluasa, mengadaptasi semuanya dengan leluasa, tetapi karena Bu Ruri dan suami satu-satunya di dunia yang nurutnya setengah mati, hebat, pokoknya hebat deh. Kebayang kalau Bu Ruri menikah dengan suami saya, berantem tiap hari Bu Ruri ya. Wes, itu sini, itu sana, wes sudah seperti itu. Nah, bersyukurlah ya karena Ayah siaga, Bu Bu Ruri Rati. dan suami sudah memberikan pagar. This good, this is not. Ini boleh, ini tidak. Ini keluarga kami, ini adalah keluarga Jawa seperti ini, keluarga Jawa adalah seperti ini, manggil Bude, manggil apa, itu adalah pagar. Dan pagar itu selamanya akan tertanam. Putri-putri saya itu selalu nuwun sewu, Ibu Yon ngapunten Ibu ya. Meskipun di luar mungkin dengan temannya bicaranya dengan gaya mereka, tetapi ketika jebret ngadep ibunya, jebret ngadep budenya, maka bahasanya kemudian tertata. Karena apa? Karena pagar itu tidak terlihat, tetapi dia akan ada di sana. Dan ketika si kecil nanti mempunyai istri, si kecil nanti mempunyai anak, maka si kecil dan istrinya si kecil, dia akan katakan, ibuku adalah seperti ini. Kau harus didik anakku seperti ini. Benang merah parenting ini harus selalu kita tanamkan. Mengapa? Mengapa? Karena tidak pernah ada yang abadi selain budaya. Budayakan segala sesuatu yang kita anggap baik di keluarga kita. Yang budaya Padang silahkan
apa ya, terus ya, jangan sampai punah. Yang Sunda-Sunda silahkan saja. Saya orang Jawa, maka budaya Jawa saya tetapkan kepada ketiga putri saya. Dan alhamdulillah saya senang sekali, ini buku yang luar biasa, buku yang bisa menjadi panduan bagi pasangan-pasangan muda. Dan yang lebih menyenangkan lagi adalah dalam buku ini tidak ada foto. Karena sebuah foto itu akan menjadi tidak kekinian pada masanya. Ketika dia tidak ada foto, maka ini buku adalah sepanjang masa. Teruslah menulis, ibu-ibu yang belum menulis, cobalah menulis, karena tulisan itu tidak akan lekang oleh ruang dan waktu. Terima kasih, sukses selalu. Mudah-mudahan ulasan saya ini serampangan, tidak terstruktur, tapi mudah-mudahan berkenan. Matur suwun. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Matur wabarakatuh. suwun, Waalaikumsalam matur suwun, warahmatullahi Bu Ratih. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Aduh, luar biasa ya insight-nya, menyentuh, tajam, mendalam, Mengkritik jadinya juga. Iya. mengkritik juga, tapi luar biasa, luar biasa. Terima kasih Bu Ratih atas kehadirannya di tengah kesibukannya. Mungkin kalau ada agenda lain kami persilakan, tapi kalau mengikuti sampai akhir, terima kasih. Karena kita akan berlanjut ke insight berikutnya dari Bu Luh Putu Januati. Saya persilakan Bu. Sekarang pagi ya Bu di sana? Ya, Bu selamat Putu. pagi. Pagi Bu Putu. Ken kabare? Becek-becek punapi, Bu. Punapi, saya nggak bisa gayanya nanya nggak bisa jawab nih Bu Napi. Saya baik kabarnya. Susah ya kalau itu Iya. memberi reviewnya setelah Bu Ratih, jadi tadi insight-nya dari Bu Ratih bagus sekali. Alah Bu Nggak Putu, apa-apa. Bu Putu jegek ya Bu Putu. Monggo silakan. Monggo Iya. Bu Putu. Terima kasih. Silakan. Halo semuanya. Selamat sore dan salam hangat dari Texas. Nah, perkenalkan saya Luh Putu Januati. Ada banyak teman-teman dari ITS Teknik Kimia hari ini juga. Halo semuanya. Hari ini saya sangat excited karena mau berbagi sesuatu yang sangat spesial untuk saya dan untuk sahabat saya Ruri, yaitu bukunya Amazing Love Story. Ini saya baca loh, karena masih terlalu pagi untuk konsentrasi. Saya dan Ruri memang bersahabat sejak masa kuliah. Dan walaupun jarak memisahkan kami masih tetap dekat di hati. Waktu Ruri memberitahu saya bahwa dia mau menulis lagi, kami memang suka menulis sih waktu masih di SMP dan SMA, tapi setelah kerja udah nggak ada waktu mungkin bikin itu ya. Maksudnya bukan nggak ada waktu, tapi tidak membuat waktu untuk menulis. Dan dia bilang kalau dia mau menulis buku, saya was like, wow, mau menulis buku kan susah ya. Dan tentang parenting pula. Tapi setelah membaca buku ini, saya langsung tertarik sekali. Saat ini kita kan biasanya semuanya instan ya, 90 detik di X atau Instagram. Jadi baca buku itu susah, tapi baca buku ini gampang sekali. Saya tuh nggak bisa berhenti, jadi saya setiap satu sekali bab selesai, langsung ingin baca bab berikutnya karena ingin tahu kisahnya seperti apa. Seperti baca buku, kalau waktu kita masih kecil dulu, 5 Sekawan. Mungkin kalau yang lebih agak muda, Harry Potter ya, waktu nggak bisa berhenti. Jadi biasanya saya baca buku, terus berhenti dulu, terus baru balik lagi menyelesaikan. Tapi ini bukunya selesai baca karena ingin tahu cerita berikutnya 48 jam. Jadi 2 hari saya sudah selesai baca buku ini. Dalam Amazing Love Story, Ruri berbagi kisah nyata perjalanan selama 48 bulan pertama membesarkan putranya, yang disebut Golden Age dalam perkembangan anak. Yang membuat buku ini sangat istimewa adalah cara Ruri menggabungkan pengalaman pribadi dengan teori tumbuh kembang anak
dalam gaya bahasa yang hangat, jujur, dan sangat membumi. Saat membaca buku ini rasanya seperti bukan membaca buku, seperti sedang duduk sama sahabat dan berbincang dari hati ke hati tentang suka duka menjadi orang tua. Seperti telah dikatakan oleh beberapa pembicara sebelumnya, nggak ada kesan menggurui dan tidak ada teori yang kaku. Ruri berbagi cerita-cerita nyata, ada cerita lucu, ada yang mengharukan, ada tantangan sehari-hari dan kekhawatiran yang pasti dialami oleh banyak orang tua. Kita bisa merasakan cinta tulus dalam setiap bab di buku ini. Amazing Love Story bukan hanya memberikan tips seputar parenting, tapi juga menyentuh sisi emosional dan spiritual dalam perjalanan menjadi orang tua. Buku ini mengingatkan kita bahwa menjadi orang tua bukan hanya soal mendidik anak, tapi juga tentang bertumbuh dan belajar bersama mereka. Ruri tidak hanya membagikan keberhasilan-keberhasilannya, tapi juga dengan jujur menceritakan hal-hal yang menantang, seperti pertempuran soal screen time. Saya kira soal pertempuran soal screen time itu di mana-mana ya. Soalnya orang tua kadang-kadang juga tidak bisa membatasi screen time. Atau ketika si kecil terlambat mencapai milestone untuk berbicara. Tadinya saya memilih kutipan-kutipan yang saya paling suka, tapi sudah 2 orang bilang kutipan yang sama, jadi saya pilih kutipan yang lain. Ini bukunya, saya lihat flow-nya bagus sekali ya. Dan banyak ada kisah, ada bagian terakhir dari setiap bab itu sangat menyentuh hati. Ini saya bacakan salah satu di halaman 218. Perjalanan kita masih panjang, anakku. Kami selalu mencintaimu, kapanpun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun nanti kamu berada. No matter what happen, wherever you are, ayah dan ibu will always love you. Cinta, terasa sekali ya cintanya. Dan secara pribadi, saya akan mengadopsi ini, fokus, tenang, fokus, sabar, dan jangan marah. Saya kira itu bisa dipakai oleh semua orang ya. Kalau ingin tahu makna dari 4 kata berlian ini, harus baca di bukunya. Untuk saya, Amazing Love Story ini memberi semangat sudut pandang baru, dan yang paling penting mengingatkan kita bahwa parenting bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang cinta, penerimaan, dan pertumbuhan bersama. Buku ini cocok sekali untuk orang tua, baik yang baru memulai ataupun yang sudah banyak pengalaman. Jika sedang mencari buku parenting yang jujur, hangat, relatable, dan menyentuh hati, Amazing Love Story ini wajib dibaca. Banyak cerita-cerita lucu, ada yang mengharukan, dan banyak yang menginspirasi untuk orang tua untuk tumbuh dan berkembang sebagai orang tua. Ruri, sekali lagi selamat ya atas karyanya. Saya yakin Amazing Love Story akan menyentuh hati dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Putu, sudah dini hari dari Texas. Nggak perlu dibangunin lagi ya. Sudah join duluan tadi Bu Puji. Ini kok gue nggak bisa masuk katanya. Makanya saya tuh sampai ngecek dulu nih. Oh ini acaranya sore. Di Texas nih jam berapa? Oh 12 jam. Oh berarti dini hari atau jam 3 lah ya, sekitar jam 3 pagi. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Senang mendengar insight-nya. Jadi pasti ini para audiens nih ya, pasti tambah penasaran untuk tahu lebih mendalam tentang buku Amazing Love Story ini. Yang berminat silakan untuk bisa cek di room chat di mana bisa mendapatkan bukunya, karena teman-teman tim dari Tinta Langit dan pengurus sudah menuliskan di mana Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan bukunya. Baik, kita tentunya harus mendengarkan bagaimana kesan pembaca yang nantinya bisa menjadi cermin jujur dari sebuah karya. Sekarang kita akan mendengarkan langsung testimoni dari beberapa pembaca awal buku ini.
sebelum kemudian juga nanti beberapa video testimoni lagi kita tayangkan untuk lebih tambah penasaran lagi para audiens di sini. Kami persilakan Bu Darmayanti. Ya. Silakan. Videonya apa bisa ditayangkan di video ya Bu Darmayantinya? Iya, berupa Tapping ya. video. Oh ya, silakan Kak Nadia bisa dibantu. Hai pencinta buku, selamat sore. Saya Darmayanti, saya berteman dengan Nuri cukup lama. Kami pernah bekerja di satu perusahaan multinasional company dan satu divisi. Saya kenal Nuri cukup dekat, tapi nggak tahu kalau dia punya bakat menulis. Waktu Nuri launching buku ini, saya sangat tertarik karena pertama judulnya Amazing Love Story. Itu inspirasi buat saya. Kedua, Nuri sendiri. Itu saya tidak mengira kalau dia bisa menulis buku. Nah, saya baca buku ini miss sekali karena di luarnya, di sampulnya ada tempat kata fokus, tenang, sabar, jangan marah. Ini apa artinya? Saya sangat tertarik. Mulai saya membacanya. Saya juga terkejut. Nuri berkata pada saya bahwa saya pembeli pertama. Saya mulai membacanya. Very good flow dari satu bab ke bab yang lain. Saya membacanya tidak bisa berhenti. Dalam waktu singkat saya sudah selesai membaca. Kesan saya sangat-sangat baik, menginspirasi saya sebagai ibu yang membesarkan dua putri. Tapi saya tidak sadar Nuri waktu membesarkan anaknya. Saya merasa guilty feeling karena saya kehilangan waktu untuk kebersamaan dengan anak-anak saya. Bagi yang belum merasakan ini, saya harapkan ini menjadi inspirasi buat kalian. Kedua, saya miss anaknya Nuri itu pintar sekali, luar biasa. Beberapa kali saya menitikkan air mata betapa dia mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Di buku ini saya merasakan dekat dengan anaknya. Selamat Nuri atas peluncuran buku pertamanya, Amazing Love Story. Ditunggu karya-karya berikutnya ya. Baiklah, itu tadi testimoni dari Bu Darmayanti ya. Ya memang bukunya mengalir, flow, enak dibaca. Jadinya silakan bagi para pembaca yang mau membersamai anak-anaknya bisa segera memesan bukunya. Baik, kita lanjut ke interaksi dengan audiens yang hadir pada sore hari ini. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada penulisnya, ini adalah kesempatan emas untuk Bapak Ibu sekalian berinteraksi. Silakan klik raise hand atau juga bisa menulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Dan untuk penanya terbaik akan ada hadiah dari Bu Ruri. Silakan, ini dari Kak Desi. Silakan Kak Desi. Halo, selamat sore Bu Ruri, Bu Puji. Sore Kak Desi. Selamat sore Kak Desi. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena sedang di luar. Bu Ruri, selamat ya atas peluncuran buku perdananya, telah terbang nih buku perdananya hari ini. Saya sangat terenyuh gitu mendengarkan Bu Ruri
tadi menjelaskan untuk mencari ide judul itu tampaknya sangat dari hati ya Bu ya, sampai ada emosional tadi sedikit berkaca-kaca. Nah, Ibu yang ingin saya tanyakan, karena kan biasanya tulisan yang dibuat dari hati itu akan sampai ke hati pembacanya. Tampaknya dari 2 reviewer yang saya dengarkan, juga dari testimoni yang ditampilkan, tulisan Ibu benar-benar menginspirasi dan menyentuh hati para pembacanya. Yang ingin ditanyakan, apa sih tipsnya untuk membangun suasana sehingga tulisan tersebut terlahir dari hati Ibu? Karena pasti itu kan berdasarkan pengalaman yang Ibu sudah alami ya, yang dituangkan dalam tulisan tersebut. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Begini, jadi pada saat saya menulis itu, yang saya tulis adalah apa yang ada di kepala saya, apa yang saya bicarakan gitu. Jadi seperti saat menulis itu memang rasanya kayak jarinya nggak bisa berhenti gitu karena tertuang apa yang saya pikir, saya rasa dan kenyataannya saya bicarakan dengan atau lakukan dengan si kecil gitu. Saya awalnya sempat mencoba bahasa yang apa ya, lebih formal gitu mungkin. Tapi kemudian rasanya ini apa yang saya rasakan tuh nggak bisa sampai gitu. Akhirnya saya sempat di salah satu kelas juga saya bertanya, ini saya buku non-fiksi tapi saya bercerita terus gitu. Tapi ternyata jalan yang dilakukan itu tidak salah dan memang malah disarankan untuk sebuah buku non-fiksi populer. Jadi kenapa dari hati? Karena memang betul-betul menuangkan rasa itu sehingga pada saat menulis tuh kadang nanti suami saya itu lihat saya ketawa sendiri, kadang-kadang saya menangis. Ada bab yang lama saya selesaikan karena saya tulis sedikit kemudian saya pergi karena saya menangis. Mungkin itu. Saya ingat juga waktu saya menulis prakata dari penulis itu komentar dari editor saya adalah, Ibu Ruri ini rasa yang Ibu rasakan itu nyampe loh ke sini gitu. Lalu saya bilang, iya Mbak itu nulisnya sambil nangis gitu. Jadi mungkin itu kuncinya karena bisa sampai ke hati pembaca karena memang apa yang dirasakan di hati, apa yang ada di pikiran saya tertuang gitu. Kadang kan itu saat kepenulisan itu kan setiap hari kita harus nulis 4 halaman ya. Apa namanya? Ternyata menjadi ibu sambil ada usaha kecil itu susah mencari waktu gitu. Jadi masalahnya ada deadline jam. Jadi tangannya sebenarnya masih mau nulis gitu, tapi ini sudah harus setor ini sebentar lagi. Kalau nggak setor nanti kena silang gitu. Jadi idenya mungkin kayak mengalir saja gitu, seperti apa yang saya rasakan. Akhirnya, alhamdulillah kalau akhirnya rasa itu bisa mencapai ke hati yang membaca. Begitu Kak Desi. Masya Allah luar biasa Bu. Ibu saja menjelaskannya barusan sambil berkaca-kaca, berarti itu benar-benar dari hati ya. Jadi semakin penasaran untuk membaca karya perdana dari Bu Ruri. Terima kasih Bu Ruri. Terima kasih Kak Desi. Ya, makasih ya Kak Desi bikin Bu Rurinya berkaca-kaca. Terima kasih Puji. Baik, silakan Bu Sudaryanti. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini Bu Ruri. Tulisan ini ditulis pada waktu Ibu, diceritakan pada waktu Ibu masih punya baby ya Bu ya, balita ya. Iya. Pada waktu anak masih balita. Itu ini berarti sudah beberapa tahun yang lalu ya. Mungkin kalau saya itu mungkin termasuk generasi X gitu ya. Jadi buku Ibu ini kan bisa dikonsumsi oleh lintas generasi ya Bu. Generasi X mungkin milenial dan juga sekarang Gen Z itu juga sudah punya balita juga mungkin ya. Termasuk juga mungkin opa-opa itu mungkin generasi di atas kita mungkin ya. Itu Ibu penulisan termasuk mungkin gaya bahasanya,
kemudian pilihan kata-katanya untuk buku yang lintas generasi bagaimana, Ibu? Itu yang pengen saya tahu. Iya, jadi terima kasih Bu Sudaryanti atas kehadirannya dan atas pertanyaan yang diberikan. Eh, Gaya bahasa, jadi pada saat yang tadi saya sampaikan pada saat awal book writing camp kami harus menetapkan target pembaca. Kalau saya menuruti hati saya, maka saya hanya bilang ya buat siapa saja gitu yang membersamai tumbuh kembang seorang anak. Tapi pada akhirnya, maaf Bu, buku ini kejadiannya belum terlalu lama karena memang Allah mempercayai kami pada saat kami sudah tidak muda lagi gitu. Jadi ini masih fresh from the oven kalau itu kisahnya itu. Jadi pada saat menulis memang pada saat itu anaknya berusia 4 tahun gitu. Jadi ini gaya penulisan yang saya pakai kuncinya pada mengalirkan apa yang saya pikirkan itu, Bu. Tapi ada saatnya saya juga diingatkan oleh editor bahwa ada kata-kata yang saya mungkin terlalu apa ya, seperti bahasa sehari-hari sekali gitu, sehingga itu kemudian disarankan untuk digunakan kalimat yang lebih apa ya, tertata atau lebih sesuai tatanan bahasa gitu. Cuman kemudian kadang ada saatnya saya berkomentar kembali gitu. Tapi ini yang ngomong soalnya anak-anak ini kalimatnya anak-anak. Kalau saya ubah menjadi seperti itu, seperti bukan anak-anak yang bicara. Nah, jadi di saat seperti itu maka saya memilih, oke, tidak bisa seperti ini, saya harus ubah, tapi juga nggak mau seperti bahasanya orang dewasa sekali. Maka saya memilih kata-kata yang terkesan lebih formal, tapi tetap ini masih cocok kalau ini adalah kalimat yang diucapkan oleh anak-anak gitu. Mungkin begitu Bu Sudaryanti. Jadi kuncinya mengalirkan apa yang ada di pikiran. Maka itu tadi saya bilang kadang waktunya yang nggak cukup untuk menulis gitu karena ada deadline. Padahal sebetulnya yang mengalir itu banyak begitu. Iya, iya, iya. Jadi, ya. Luar biasa ya. Baik. Eh, kita beralih dulu di room chat ya. Ini ada Faye Anwar. Ibu Ruri, bolehkah saya bertanya, berapa lama proses pembuatan buku dan dalam menuliskan buku itu? Apakah semua pengalaman yang ada dalam buku itu Ibu catat di buku harian, lalu dibuka setelah beberapa tahun kemudian dan ditulis, ataukah semua pengalaman itu memang Ibu ingat dalam benak Ibu saja? Silakan Bu Ruri. Baik. Jadi awalnya, jadi saya punya beberapa tahapan mencatat ternyata. Yang pertama, karena saya bercerita ke grup keluarga kami dalam aplikasi WhatsApp, saya suka bercerita tentang tumbuh kembang si anak ini. Setiap harinya ada cerita lucu gitu. Jadi dan akhirnya keluarga sendiri itu suka menunggu-nunggu cerita itu. Nanti kalau saya nggak muncul, mereka mana cerita hari ini gitu. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah beneran mencoba mencatat di sebuah buku seperti yang diajarkan di salah satu sesi di Tinta Langit. Hanya suka kelupaan, buku ini nggak selalu ada di tas gitu, suka ketinggalan atau di bawah buku tapi nggak sempat menulis gitu. Akhirnya tidak berhasil dengan buku itu. Kemudian akhirnya saya memang membuat catatan. Jadi saya berusaha jadi saya semacam punya buku harian digital jadinya karena saya tulis di laptop saya. Singkat-singkat saja gitu bahwa hari ini dia melakukan begini gitu. Hari ini dia, oh kenapa ya kok hari ini seperti ini gitu. Jadi memang seperti ada buku harian jadinya. Kemudian pada saat saya menulis ini, saya buka-buka lagi itu. Oh ya, pernah ada saatnya saya bukan WhatsApp ke grup keluarga karena kemudian susah untuk mencari lagi cerita itu. Saya WhatsApp ke diri saya sendiri. Jadi nanti gampang nih, saya kasih keyword ini, selalu ada kata ini sebagai keywordnya gitu.
Tapi tetap juga susah untuk mencari karena kemudian ada hal-hal lain yang saya simpan di situ. Yang paling manjur memang benar-benar mencatat dalam sebuah dalam file saya di komputer saya. Akhirnya Oke. menjadi tertuang jadi buku ini. Luar biasa ya. Ya betul, memang mencatat journaling itu perlu bagi penulis. Kita lanjut, ini ada di room chat Iwan, Pak Iwan. Dalam buku Amazing Love Story, penulis menggambarkan kekuatan cinta sebagai fondasi hubungan dalam keluarga. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua bisa menanamkan nilai cinta yang tulus kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang hangat dan penuh empati di tengah dunia yang semakin individualistik. Itu dari Pak Iwan, Bu Ruri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih juga atas kehadirannya hari ini. Kalau menurut saya, anak itu di usia tersebut adalah peniru yang luar biasa, perekam yang luar biasa. Jadi salah satu hal yang saya juga tidak sangka ini mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Iwan. Jadi kebetulan anak kami itu bersekolah di sekolah yang terhitungnya cukup jauh, jadi 30 menit gitu. Dia di saat ini di kindergarten. Kita mulai membicarakan nanti kita SD cari yang dekat ya gitu. Itu dia menolak. Dia bilang aku mau sekolahnya yang jauh. Kenapa gitu? Aku suka di mobil sama Bubu. Aku suka cerita sama Bubu begitu. Jadi di situ saya betul-betul maksudnya takjub gitu ya, tidak menyangka bahwa ternyata anak saya menyimpan rasa seperti itu begitu. Dia suka berjalanan dengan ibunya, artinya di situ mungkin hadir kasih yang kami bersikap kasih kepada dia, dia pun bersikap seperti itu gitu. Jadi dan kemudian kita juga suka ajak dia untuk apa ya, bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kami. Kami kenalkan ke mereka bahwa itu mungkin dia harus kenapa kok minta uang gitu. Ya mungkin pekerjaannya tidak bisa dapat banyak uang. Jadi jadinya meminta uang atau kok tinggal di situ kenapa? Kok anaknya sendirian? Ya mungkin dia nggak punya ayah, sebutnya anak yatim atau nggak punya ibu, anak piatu gitu. Jadi hal-hal seperti itu pun kami katakan kepada dia bahwa ada kehidupan lain sehingga di buku ini juga ada bahwa sampai akhirnya dia bisa bilang kasihan ya dia, saya lupa kalimatnya, tapi dia menyatakan kasihan kepada anak yang dia lihat itu gitu. Jadi menurut saya contoh ya Pak Iwan itu ternyata tertanam begitu. Saya juga sadar makanya suka menjaga mulut, jangan terlalu banyak bilang jangan gitu. Katanya itu dia membuat dia tidak percaya diri kalau keseringan dibilang jangan. Tapi susah sebetulnya. Iya, betul. Mungkin kita beralih dulu ke room Zoom. Tadi sepertinya sempat ada yang raise hand. Saya persilakan. Tadi saya terbaca Bu Yati kalau nggak salah. Iya, Ya silakan. terima kasih banyak Bu Puji. Saya hanya mau mengucapkan selamat buat Bu Ruri atas launching bukunya dan bukunya it was amazing, luar biasa. Saya sangat appreciate dengan bagaimana Bu Ruri men-track mendokumentasi setiap progres perkembangan anak yang memang kadang tidak semua orang tua itu bisa bisa mendokumentasikan seperti itu kayak gitu. Misalnya di usia berapa bulan dia sudah bisa grab toys, dia sudah bisa crawl, dia sudah bisa ini itu dan itu sangat luar biasa. Dan ada juga di beberapa halaman bahwa apa yang dia sudah dapat saat ini itu tidak terlepas dari bagaimana Bu Ruri meng-guide sehingga kayak di setiap page dia punya rasa curiosity, dia punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi, suka banyak nanya, suka
mengeksplor kayak gitu ya. Jadi ya itu sangat luar biasa dan menginspirasi orang untuk wow ternyata mendidik anak itu ya itu butuh effort dari orang tua dan memberikan space yang bagus untuk mereka tumbuh dan berkembang. Itu aja sih. Selamat ya Bu Ruri. Ya, terima kasih Miss Yati. Miss Yati was my son's teacher. Jadi beliau pernah mengajar anak saya. Iya, ya. Terima kasih ya insight-nya luar biasa. Kita beralih dulu ke room chat. Di sini ada Pak Ahmad Aramli. Selamat Bu Ruri atas launching buku perdananya. Semoga sukses. Berapa lama proses penyelesaian naskahnya sejak menjadi alumni Bukrating Camp hingga bukunya akhirnya terbit, dan berapa lama proses editing bukunya, fiksi atau non fiksi? Ini kayaknya tadi sempat ada dijawab ya. Jadi nanti bisa Bu Ruri resum saja yang kira-kira perlu dijawab gitu ya. Silakan Bu Ruri. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi kalau proses penulisannya itu dimulai di awal Book Writing Camp, jadi bulan September, awal September 2024 dan tuntas di bulan November. Jadi sekitar 2 bulan, hampir 2,5 bulan begitu. Kemudian di bulan November itu menetapkan penerbit dan proses penerbitan buku sampai kemudian tercetak sebagai cetakan pertama adalah di bulan Maret tahun 2025. Jadi kalau dari proses penulisan 2 bulan, proses penerbitan dari November hingga Maret 4 bulan ya Pak. Ya, Oke. keseluruhannya. Memang Ya. ini singkat banget loh Bu Ruri, cepet loh bukunya. Dan sekarang juga ditunggu loh, Bu Ruri tuh lagi bikin buku kedua. Iya. Saya Sedang bacakan berjuang untuk juga, buku ini kedua. ada beberapa insight lah dari teman-teman di room chat. Ada Ninis Wahyudiono, menulis buku sampai menangis artinya menulis dengan perasaan. Pasti nanti pembacanya juga akan membaca terus dan tidak mau berhenti. Itu benar, saya 2 hari selesai langsung tuh baca bukunya karena penasaran dan dituntut supaya hari ini bisa juga dapat chemistry-nya dengan Bu Ruri. Kemudian dari Jujuari, sangat inspiratif, akan menjadi biografi si kecil. Semoga kelak menjadi pemimpin negeri, membawa negeri ini mencapai tujuannya seperti di Undang-Undang Dasar 45. Terus menulis hingga si kecil, remaja, dan seterusnya agar menjadi panutan generasi-generasi emas kita. Selamat Bu Ruri, sehat, sukses, banyak manfaat, penuh berkah. Amin. Saya kira ini terakhir mungkin saya baca lagi ya Bu. Selamat Bu Ruri atas capaiannya, luar biasa proses kreatifnya, dengan hati ditunggu buku-buku selanjutnya dari Intan Dewi Safitri. Saya kira itu ya. Oh ini terakhir, harga bukunya berapa? Kayaknya nanti itu terakhir, pertanyaan terakhirnya, berapa harga bukunya katanya. Silakan Bu Ruri. Oke, baik. Harga bukunya adalah di Rp149.000, tapi bagi semua yang hadir di sini, yang melakukan pemesanan, kami memberikan harga spesial di Rp129.000. Oke, kayaknya ini ya kita akhiri karena ini kalau dikasih waktunya panjang, penanyanya semua yang ada di ruangan ini, di ruang Zoom ini pasti bertanya Bu Ruri. Karena penasaran gitu ya. Tapi waktu yang membatasi kita gitu ya. Karena kita masih ada sesi berikutnya gitu ya. Audiensnya pertanyaannya luar biasa, tajam-tajam. Sepertinya Bu Ruri ini nanti akan bingung milih siapa penanya terbaik. Karena Bu Ruri harus mikirin siapa penanya terbaik. Namun untuk pengumumannya tunggu ya. Nanti setelah games akan diumumkan oleh MC kita yang luar biasa dari Kanadia. Tapi sebagai penutup dari rangkaian tanya jawab dari saya selaku moderator dan tadi dari para audiens, tentunya kita dengarkan bersama pernyataan sebagai tanda buku Amazing Love Story diluncurkan pada hari ini. Silakan Bu Ruri sebagai kata penutupnya pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali rasanya bahwa hari ini buku sudah berhasil dilaksanakan acara book launch untuk buku perdana saya.
Amazing Love Story. Harapan saya buku ini akan bisa menjadi inspirasi karena perbedaan mungkin akan terjadi. Karena setiap anak itu memang individual, setiap anak punya keunikannya, setiap anak itu istimewa. Jadi perbedaan mungkin akan terjadi, tapi semoga bisa menjadi inspirasi. Dan satu lagi bahwa saya menemukan passion saya ini pada saat sudah tidak muda lagi. Jadi bahwa berkarya itu tidak mengenal batas usia. Mungkin itu Bu Puji. Baik, terima kasih Bu Ruri, kemudian tadi para reviewer Bu Rati, Bu Putu, dan Coach David sama Pak Fahrul yang sudah memberikan kata sambutannya. Eh, kita akan kembalikan lagi ke Kak Nadia karena ini ada sesi gym untuk yang sebagai sesi terakhir. Kata saya yang terakhir Bu Ruri, fokus, tenang, sabar, jangan marah. Iya. Oke, silakan Kak Nadia. Makasih. Baik, terima kasih Bu Puji sudah memandu acara Lunchbook pada sore hari ini. Dan selamat saya ucapkan kepada Bu Ruri, akhirnya secara official nih, buku Amazing Love Story sudah launching. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin memesan, tadi saya sudah mengirimkan beberapa kali informasi kontak dan juga link kalau ingin memesan. Dan sekarang kita masuki sesi games ya, Bu Ruri. Ya, betul. Ya, dan sembari kita masuki sesi games, mungkin Bu Riri juga akan memilah dan memilih siapa nih nama-nama yang akan menjadi pemenang dari sesi pertanyaan. Nah, tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena hadiah juga akan diberikan ketika bisa menjawab games pada sore hari ini. Langsung saja, gamesnya apa? Gamesnya saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya berdasarkan, nah, apakah sudah tampil cover buku dari Amazing Love Story, Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Kak Nadia. Oke, silakan diperhatikan nih saya zoom dikit-dikit ya. Ke atas, ke bawah, saya zoom di sini ada judulnya gitu ya. Amazing Love Story, mungkin ada penerbitnya. Semua detail silakan diperhatikan Bapak Ibu karena nanti akan ada 2 pertanyaan yang menyangkut dari buku atau jawabannya. Nih saya spill aja deh, jawabannya ada di cover ini. Dah, biar mudah. Ada mungkin logonya, ini judulnya ya kan, Amazing Love Story, cerita cinta 48 bulan pertama bintang kecilku. Ini ada 4 kata ajaib yang tadi sudah di-mention berulang kali. Kemudian ini ada gambar-gambar lucu sekali ini. Ada awan-awan yang berisi gambar-gambar lucu. Ini saya zoom lagi, biar terlihat ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya. Silakan diperhatikan. Kemudian ini ada bintang kecilku milik Bu Ruri. Di sini saya rasa. Oke, sudah ya. Dan ini ada nama pena dari Bu Ruri. Jadi silahkan diperhatikan. Dan ini akan saya turunkan, ya. Dalam hitungan ketiga, saya akan turunkan, dilihat baik-baik. 3, 2, 1. Sudah ya? Saya akan turunkan dan saya akan menanyakan pertanyaannya. Silakan dijawab di kolom chat, Bapak Ibu. Pertanyaan pertama adalah, apa 4 kata berlian gitu ya? Atau 4 kata yang, waduh saya belum selesai sudah ada yang menjawab. Saya bahkan pertanyaannya belum selesai loh ini. Ternyata sudah tertebak. Terima kasih. 4 kata doang, 4 kata aja saya bilangnya, tapi sudah, 4 kata. Oke, ini sudah tertanam ternyata Bu Ruri di otak para audiens kita. Baik, berarti yang pertama langsung saja saya pilih ya, yang tercepat ada Pak Iwan. Selamat Pak Iwan. Pak Iwan, mohon apakah sudah mengetahui nomor saya? Silahkan klaim hadiahnya. Ya, ini nomor saya. Silakan klaim hadiahnya ke saya, Pak Iwan. Akan mendapatkan hadiah apa, Bu Ruri? Ada fotonya Kak Nat? Atau Oh saya iya, sebut ada fotonya. Ada fotonya, iya. Disebutkan boleh.
Boleh. Jadi hadiahnya adalah 1 buah buku dan 1 buah mousepad yang gambarnya seperti cover buku itu. Masya Allah. Terima kasih Bu Ruri. Selamat Pak Iwan. Sudah gercep nih. Ya, nanti silakan menghubungi saya, Terima mengirimkan kasih Pak alamat Iwan. lengkapnya. Nanti saya bantu hubungkan ke Bu Ruri. Baik, pertanyaan yang kedua. Oh saya lebih dulu menjawab. Wah, sebentar. Oke, tapi di saya, Kak Fei Anwar, di saya Pak Iwan terlebih dahulu yang menuliskan jawabannya. Ini paling atas Pak Iwan, jadi mohon maaf sekali, tapi tenang, Kak Fei, akan ada pertanyaan kedua. Ya, akan ada pertanyaan kedua. Semoga ini tidak menjadi huru-hara pada Zoom sore ini. Dan semua ini mendapatkan hadiahnya ya. Oke, pertanyaan kedua adalah, tadi kan ada cover bukunya tuh, Bapak Ibu. Ada 3 awan gendut di sekeliling si kecil yang menggambarkan sebagian dari mimpi-mimpi mereka. Apa aja sih mimpi-mimpi itu? Apa aja? Ayo diingat-ingat. Iya. Dan ternyata yang menjawab pertama ada Pak Nanang. Ini sepertinya saya rasa semua sedang mengetik cepat-cepat gitu ya, sambil berpikir gitu. Kemudian sinyal yang menentukan. karena semuanya berentetan. Ada Pak Nanang menjawab hotel, bengkel, toko bangunan, hotel, pool, bengkel, dan rumah, hotel, bengkel, toko bangunan, bengkel, hotel, toko material. Benar semua ya ini sepertinya jawabannya Bu Dori? Iya, tapi Pak Nanang yang paling dulu ya. Nah, Pak Nanang yang lebih dulu. Jadi selamat Pak Mbak Nanang Mbak Nadia, sudah mendapatkan hadiah. Mbak Nadia, Pak Nanang Rizal Ahyar ini apa namanya ada di salah satu pemberi testimoni juga. Oh, Pak Nanang ini yang salah satu pemberi testimoni di buku ya, Iya, Bu Dori ya? iya. Oke, Terima kasih baik. Pak. Terima Alhamdulillah. kasih kehadirannya. Terima kasih supportnya Pak Nanang, mensupport Bu Ruri dari awal sampai sekarang dan semoga seterusnya. Untuk Eh, penanya nah, terbaiknya tadi Bu Ruri udah WA nih ke saya. Katanya penanya nomor 1 berarti Kak Desi ya. Terus penanya Kak nomor 2 berarti Bu Sudaryanti ya. Iya, betul. betulkah Bu Ruri? Iya, betul. Oke. Jadi Baik, pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. baik. Eh, Kak Desi dan Bu Sudaryati yang menjadi pemenang untuk kategori pertanyaan. Selamat untuk Kak Desi dan Bu Sudaryanti. Nanti silakan hubungi saya atau mungkin saya yang akan hubungi ya. Saya sudah punya kontaknya. Jadi nanti akan mengirimkan alamat lengkapnya. Begitu, selamat untuk para pemenang. Kalau misalnya belum mendapatkan, tenang Bapak Ibu yang ada di sini akan mendapatkan diskon ya, Bu Ruri. Jadi silakan Betul. bisa chat agar mendapatkan diskon spesialnya. Terima kasih Bapak Ibu semua dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bu Ruri selamat. Terima kasih Bahkan Kak Nadia. Terima kasih semuanya. iya bahkan kami hari ini kita semua mungkin ada yang belum membaca bukunya, belum semua membaca bukunya, tapi sama-sama ikut merasa dari hati nih Bu Ruri untuk menuliskan bukunya. Sukses dan sehat selalu Bu Ruri. Kami tunggu kabar-kabar baik selanjutnya. Selamat terus berkarya. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini, mari kita berfoto bersama. Bapak Ibu semua silakan on cam dan kita berfoto bersama penulis kita yang hari ini sudah launching bukunya. Luar biasa. Baik, silahkan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu akan saya pandu. Gayanya bagaimana nih Bu Ruri? Kita rayakan lunchbook hari ini. Kayaknya apa ya? Mau bikin awan gendut susah ya. Tapi ini amazing love story, jadi love aja ya. Atau love ya, kita bikin love. Kita bikin. Atau yang love seperti ini juga boleh. Kalau mungkin yang kesulitan satu tangan bisa gini. Oke, saya hitung mundur ada 2 slide di saya, Bapak Ibu. Oke, slide yang pertama. Slide yang pertama, 3, 2, 1. Oke, sebentar, tahan dulu. Slide yang kedua akan saya tangkap layar, 3, 2, 1.
Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua sudah membersamai Lunchbook pada sore hari ini. Semoga kita bertemu di lain kesempatan. Sampai berjumpa di kesempatan baik berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Waalaikumsalam untuk semua. Selamat Bu Ruri. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih semuanya.